Iya, Shalom Jemaat Mezbah Doa, di mana saja berada kita berjumpa kembali di acara Mezbah Doa spesial hari ini. Kenapa Mezbah Doa spesial? Karena nanti akan ada kesaksian, bahkan ada hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kita percaya kita punya Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Apapun keadaan kita hari ini, kita mau tetap memuji menyembah Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, mari kita bawa pujian penyembahan kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Bahkan kami percaya Tuhan dalam segala keadaan kami akan tetap bersyukur kepada Tuhan. Kami akan tetap berkata Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Karena itu Tuhan, biarlah kami mau tetap setia. Mungkin hari-hari ini ada di antara kami yang belum melihat jawaban doa kami. Namun kami percaya janji-Mu itu ya dan amin bagi kami. Terima kasih Tuhan. Bahkan sampai akhir kami menutup mata kami mau tetap percaya Tuhan itu baik. Terima kasih Bapa. Ini pujian penyembahan kami yang kami bawa kepada-Mu malam hari ini. Mari datang ke hadapan hadirat Tuhan, saudara, katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus, haleluya. Katakan sampai akhir, sampai akhir, ku menutup mata. Ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai kami dapatkan, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk lebih lagi melayani. dengan iman, katakan kami mau setia Tuhan sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Kami mau setia Tuhan, Yesus, kami mau setia melayani-Mu sepanjang waktu hidup. Terima kasih Tuhan, kami melayani-Mu. haleluya. Lebih lagi katakan sampai akhir, sampai Akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai kami dapatkan mahkota sampai kami ku Tuhan. dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia Sekali lagi katakan sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai
percaya, hatiku percaya. Kami percaya Tuhan, amin. Hatiku percaya, selalu ku Hatiku percaya, hatiku percaya, kami percaya Tuhan. hatiku percaya, Kami percaya, hatiku percaya, selalu ku mari angkat imanmu saudara lebih lagi, katakan hatiku, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku lebih lagi katakan hatiku percaya, hatiku percaya, hati kami percaya, hatiku percaya, dengan iman katakan hatiku percaya, selalu ku percaya. Mungkin hari ini ada di antara saudara yang berkata, tidak mungkin aku melihat mujizat-Mu Tuhan. Mungkin ada di antara saudara yang berkata, pergumulanku terlalu berat. Mungkin engkau berkata, tidak mungkin Tuhan. Hari ini saudara, lakukan bagian kita dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Apa bagian kita? Percaya. Percaya pada firman Tuhan. Katakan hati kami percaya kepadamu Tuhan. Katakan kami percaya kepada firman-Mu Bapa. Sebab Engkau sanggup melakukan segala perkara. Bahkan apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Tuhan. Mari angkat hatimu hari ini saudara. Angkat tanganmu sekali lagi, katakan hatiku percaya. Hatiku percaya. Hati kami percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya, Hatiku percaya. hatiku percaya, Hati kami percaya. hatiku percaya, selalu ku percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagi. Lebih lagi katakan, ku percaya Janji-Mu ajaib, amin Tuhan. terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di
kepada Tuhan, saudara. Apapun persoalan yang kita hadapi, Tuhan melihat iman kita. Saat kita terus mempercayai firman-Nya, saat ada iman di dalam hidup kita, maka Dia Tuhan yang sanggup menyatakan segala perkara. Kami angkat hati dan iman kami kepadamu malam ini, Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup melakukan lebih dari yang kami doakan, lebih dari yang kami harapkan. Itulah Tuhan kami yang ajaib. Itulah Yesus yang kami sembah. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, ini hidup kami. Mari angkat hati, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan sekali lagi pujian ini. Ku percaya Tuhan. Saya janji-Mu ajaib. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagi kami. Percaya janji-Mu ajaib. Terukir Tuhan, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami percaya Tuhan, saat Engkau berfirman, maka Engkau Tuhan yang akan menggenapinya. Amin Tuhan. Terima kasih buat setiap peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi. Malam ini kami akan mendengarkan kesaksian yang kami percaya nama Tuhan akan dimuliakan, nama Tuhan akan dipuji, dan iman kami akan semakin dibangkitkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mendengarkan firman dan kesaksian. Haleluya. Amin. 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 Iya, saudara, saya sedang berada di Kota Palu hari ini ya, dan ada di GBI Woodward. Puji Tuhan ya, saya diberikan kepercayaan untuk melayani di sini. Dan di sini saya berjumpa ya dengan jemaat, bahkan pengerja di gereja ini yang juga ini sebenarnya dulu tetangga saya ya, dan masih ada hubungan keluarga jauh. Ini yang luar biasa, hari ini saudara kita akan melihat betapa Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Ya, bahkan saya juga pernah dulu berdoa buat mereka karena mereka ini menikah 11 tahun. Ya, tetapi tidak juga dikaruniai anak. Namun kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Ya, di tengah badai apapun yang sudah mereka, 11 tahun itu bukan masa yang pendek untuk menanti. Tetapi kita akan mendengar luar biasa Tuhan memberikan mereka ya mujizat yang ajaib. Iya, kita sudah bersama dengan panggil Pak Agus ya. Pak Agus ya, bisa perkenalkan diri dulu dan istrinya ini siapa, lalu sudah berapa lama menikah dan bagaimana waktu itu punya kerinduan untuk punya anak. Baik, puji Tuhan. Nama saya Agus Saputra. Istri saya namanya Rini Masinambo, orang dari utara, dari Manado. Ya, jadi kami menikah pada tahun 2010. Sejak awal pernikahan kami sudah banyak keluarga yang begitu menuntut agar supaya kami untuk bersegera memiliki anak. Karena kan orang kalau udah nikah ketemu pasti sudah hamil gitu ya tanyanya, udah punya anak gitu ya. Kalau yang kami alami Bu Debi itu belum pulang undangan, so ditanya. Iya, belum begitu. pulang. Jadi begitulah. So ada titipan begitu, ada titipan cepat begitu. Cepat punya anak gitu ya. Iya, begitu. Iya, terus. Jadi kami itu selama 11 tahun itu terus berdoa, kami terus bergumul, dan juga kami ketika mendapat berkat dari Tuhan kami coba melakukan berbagai usaha ke dokter.
Mungkin kalau orang Indonesia asli kan biasa diurut. Iya. Kami lakukan juga Semua itu. sudah Semua dicoba kami ya? sudah coba. Dan kami tidak dapat hasilnya. Nggak ada hasil. Tidak ada hasil. Banyak teman yang kemudian merekomendasikan untuk segera program bayi tabung saja. Karena mereka lihat apalagi saat tahun-tahun ke-9, 10 pernikahan kami. Mereka katakan bahwa sudah Iya, tidak saya bisa. sudah mau menyerah ya. Iya, sudah terlalu lama. Jangan nanti sudah ketuaan. Jadi cepat saja program bayi tabung. Tapi kami ini bukan dari keluarga yang berpenghasilan besar begitu. Buat itu kan Sehingga biaya. kalau mau lakukan itu pergumulan yang itu berat sekali dan tidak mungkin kami bisa lakukan itu. Kami hanya setiap kali orang kasih ide seperti itu, kasih jalan seperti itu, kami hanya jawab dengan begini, kami mau terus dulu berdoa, kami percaya Tuhan yang kami layani tidak tinggal diam. Dia pernah berjanji Amin. ketika kami berdoa bahwa Tuhan akan menjawab doa. Apapun yang diingini hatimu Tuhan akan jawab. Dan saya percaya meskipun sudah waktu itu 9-10 tahun masih ada mujizat. Tuhan itu Tuhan Yesus yang sanggup buat mujizat yang kita dengar setiap hari. Di gereja dimanapun kita ibadah kita dengar bahwa dia Allah yang Maha Kuasa, itu yang saya pegang. Sering dengar di Badoa juga. Istri saya nih pagi sore dia putar itu satu rumah kedengaran itu di seluruh. Iya, jadi mereka Badoa. ini juga saudara ya jemaat Mesbah Doa yang setia. Terus begini, waktu itu sudah masuk 9 tahun. Pernah pupus nggak harapan? Sudahlah pasti ya kita nggak punya anak juga nggak apa-apa. Pernah nggak berpikir gitu? Iya, di pertengahan tahun 2020 karena sudah putus asa, saya sampaikan ke istri, sudah kita tidak usah lagi berusaha untuk ke dokter atau melakukan apa-apa untuk bisa hamil, program hamil begitu. Kita adopsi anak saja. Jadi waktu itu Bu Debbie saya secara diam-diam saya datangi panti asuhan untuk bertanya apakah ada anak yang bisa diadopsi dari sana. Tapi tidak ada. Saya pikir itu gampang, padahal itu susah juga ya. Rumit sekali. Kemudian saya sampaikan ke dia, dia pun karena dia tahu keadaan kita, saya punya suami ini mungkin sudah putus asa, dia pun juga sudah putus asa, dia bilang, dia tidak mematahkan itu, dia bilang boleh kalau Tuhan kehendaki kenapa tidak, begitu. Tetap kembali pada kehendak Tuhan. Iya, tetap kembali kepada kehendak Tuhan, tapi dia sambung, ada sambungannya. Tapi saya percaya Tuhan ajaib. Saya masih mau anak dari kandungan saya, dari rahim saya. Nah sekarang kita mau tanya sama ya Rini ya, iman yang bagaimana tuh? Maksudnya kan sebagai seorang wanita ya udah 10 tahun, udah gini. Ada yang bisa terus membuat tetap percaya itu gimana? Yang bisa terus buat saya percaya tubuh saya ini milik Tuhan. Maksudnya Tuhan yang jadikan. Jadi kalau misalnya memang saya bisa punya anak dari rahim saya sendiri, hanya Tuhan yang bisa kasih. Apapun usaha yang kami lakukan, kalau misalnya memang Tuhan tidak berkehendak, kalau bukan belum waktunya Tuhan, ya memang kita harus bersabar. Tapi saya cuma mau percaya kalau karena Tuhan yang punya kedaulatan atas seluruh kehidupan kami berdua, hanya Tuhan yang bisa kasih, jadi hanya bisa minta sama Dia saja, Kak. Iya, amin. Ya. Dan saya juga mendengar saudara waktu itu, ya Pak Agus bilang sempat berdoa agak-agak kayak menuntut Tuhan gitu ya. Iya, itu betul. gimana? Betul. Jadi ceritanya waktu itu kita sudah menjalani proses konsul dengan dokter. Saya kemudian berdoa kepada Tuhan, saya sudah lakukan bagian saya loh Tuhan. Itu waktu itu dokter sempat tawarin untuk bayi tabung. Belum sampai ke sana. Ini masih proses, iya. Waktu perjalanan. Saya berdoanya seperti itu. Saya bilang, Tuhan, saya sudah lakukan bagian saya. Selama 11 tahun saya sudah lakukan bagian saya. Saya pun sudah setia melayani. Sebenarnya saya tahu itu doa yang salah. Tapi terpaksa harus saya lakukan itu. Karena saya anggap dia Bapak saya. Jadi saya harus sampaikan isi hati saya. Kemudian
ada sermon dari Pendeta Erik waktu itu, saya nonton, isinya yang intinya seperti ini, jangan kita dalam tanda kutip, jangan kita menuntut Tuhan atau memakai segala apa yang sudah kita lakukan untuk menuntut Tuhan agar supaya Tuhan itu memenuhi keinginan kita. Jadi ketika itu saya, salah saya punya doa, sudah salah, tidak boleh sebenarnya itu. Tapi kok gelisah, saya tidak melakukan itu lagi beberapa hari. Tapi saya gelisah. Kemudian Tuhan suruh masuk ke kamar untuk berdoa. Di sana keras sekali suara Tuhan tuntun hati dengan pikiran saya untuk berulang-ulang baca doa Hana. Doa Hana. Iya, Hana. Doa Hana. Di sana saya dapatkan bahwa Hana itu berdoa secara tersirat, dia sedikit memaksa kehendak Allah. Karena dia harus teriak, dia menangis dengan suara yang kencang. Bahkan disampaikan di sana, ditulis di Alkitab bahwa dia seperti orang mabuk. Jadi ada unsur sedikit memaksa di sana. Kemudian saya dituntun untuk melakukan itu. Saya ulangi lagi doa saya yang tadi yang saya pikir salah itu. Kemudian setelah habis saya berdoa itu, kok damai sejahtera? Berarti tidak salah dong. Jadi ada kasus-kasus tertentu saudara di mana Tuhan tuh melihat sikap hati kita ya. Seperti Hana, dia menangis itu kan sudah seperti orang gila, seperti orang mabuk. Bahkan dia bilang, Tuhan perhatikan sengsara hambamu ini ya, dipermalukan sama gundiknya. Itu juga yang dilakukan oleh Pak Agus, dia memaksa, maksudnya Tuhan ya udah 11 tahun ya. Itu bukan waktu yang singkat. Akhirnya sempat berobat juga waktu itu ke dokter. Iya, jadi pada akhir tahun 2021 itu kita 2020. Iya, 2020 kita mulai proses untuk ke dokter dan itu kita lakukan di Makassar. Di Makassar, kita ke Makassar, jadi kita harus mendarat dari sini ke sana. Banyak hal yang harus kami korbankan sebenarnya, waktu pekerjaan, kemudian ya keuangan juga kami harus korbankan. Nah, Makassar ini kami belum pernah ke Makassar dan tidak tahu harus seperti apa. Harapan kami satu kali kami pergi itu sudah langsung jadi seperti itu, langsung berproses begitu. Tapi ternyata kami harus mengalami kekecewaan, kegagalan. Kami harus sampai 3 kali ke sana. Bahkan di waktu kedua kali kami ke sana, istri saya kandungannya diperiksa itu muncul kista. Ada kista di sana. Padahal sebelumnya tidak ada. Jadi waktu muncul itu dokter bilang, oh, ini ada, ini saya sudah prediksi. Itu karena tambah kecewa lagi ya? Iya, tambah kecewa lagi, kecewa sekali. Tapi dokter bilang enggak, berdoa saja Pak, Bapak apa? Saya bilang saya Nasrani, ya, saya Nasrani. Iya, berdoa saja Pak supaya mujizat terjadi atas ibu. Tapi akhirnya dokter menawarkan jalan jadi terbaik. Nanti ketiga itu Ibu, kita berangkat lagi ketiga, kita tidak putus asa lagi. Tetap di situ kita tetap maju bahwa kita sudah merasakan bahwa ini sudah waktunya Tuhan. Iya. Ini saat tahun ini sudah waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan itu sudah rasanya dekat sekali itu. Hati kita itu exciting sekali untuk melakukan segala sesuatu meskipun itu kayaknya enggak ada jalan seperti itu. Jadi kami pergi ke 3 kali, pemeriksaan awal didapati posisi bagus. Bakal telurnya itu ada 4, 2 kiri 2 kanan yang siap dibuahi. Saya diperiksa juga itu bagus. Nah, kemudian dokter suruh istirahat 1 minggu, setelah itu kita balik lagi, menghadap dokter, terus sudah dokter mau tanya ini tindakan apa yang kita mau ambil. Saya tanya ke dokter bagaimana sebaiknya. Kemudian dokter jawab saya bilang, kita langsung tabung saja karena ini sudah penghujung tahun, umur bapak dengan ibu itu sudah semakin menua bertambah. Jadi kita langsung tabung saja. Kalau kita mau normal itu saya tidak bisa jamin. Dan saya juga kasihan sama bapak ibu ini dari luar kota. Kalau harus bolak-balik kemudian ini gagal kan saya tidak mau. Kemudian mungkin bapak tidak sebar ke medsos klinik saya dan sebagainya bahwa ini gagal. Tidak, tapi saya tidak mau bapak sakit hati sama saya, kecewa seperti itu. Kemudian saya bilang, saya tidak sampaikan ke dokter. Saya dalam hati, Tuhan belum kasih uang ini kalau ini DP jalan. Iya, kalau belum ada tabung, uang, ya? bayi tabung. Saya tanya sama dokter,
Dok, kira-kira kalau kita treatment normal, Nggak usah bayi tabung. nggak usah bayi tabung, kasih vitamin aja apa begitu. Kira-kira masih ada kemungkinan tidak biar sedikit. Berapa persen? Kemudian dokter bilang, masih ada. Saya tanya berapa persen? Aduh Pak, saya tidak bisa jamin. Itu kemungkinan kecil sekali, itu 10% saja. Waktu dia bilang 10%, saya langsung tangkap. 10% itu saya ambil. Ya. 10% itu saja dok yang saya ambil. Saya ambil itu dengan saya berdoa pada Tuhan. Pak, Bapak itu harus 2 kali lipat doanya loh. Kalau mau ini mujizat terjadi. Iya. Dalam hati saya Bu. Ini bukan Dokter, 2 kali lipat lagi, sudah 10 kali So 11 tahun kita berdoa ini. Saya berdoa sudah 11 tahun dok. Capek ya. Udah dok, saya bilang sudah dok. Nggak usah lagi dokter tanya-tanya. Mau arahkan suruh bayi tabung. Kalau dokter paksa pun saya tidak punya uang. Ya. Saya tidak punya uang. Jadi saya ambil saja yang 10% itu. Saya percaya kalau yang dia, saya tidak bilang Tuhan dok. Saya bilang kalau yang di atas berkehendak, dia akan kasih. Amin. Ya sudah. Dokter bilang, ya terserah Bapak, kita lanjut proses ya. Jadi kami di sana lagi untuk beberapa waktu istirahat di sana sambil dikasih obat, beberapa obat suntik juga dikasih. Akhirnya balik ke Palu. Balik ke Palu. Iya, terus akhirnya saya dengar ya bahwa ada nubuatan yang disampaikan seorang teman ya. Ya waktu betul, itu. betul. Di bulan Oktober tahun 2020 ada seorang teman itu dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan untuk kita. Dia itu bukan pelayan Tuhan, dia itu bukan hamba Tuhan, biasa, orang biasa. Tuhan Tiba-tiba Tuhan suruh dia berdoa dan dia berdoa, Tuhan suruh berdoa untuk temannya yang belum punya anak. Kemudian dia doakan dan Tuhan keras sekali bicara kepada dia bahwa sampaikan ke Rini, Iya. ke Rini bahwa doanya, keinginannya itu akan dijawab bulan Desember. Tapi kita tidak tahu Desember kapan. Rasanya mau berharap Desember tahun ini, aduh udah nggak berani ya. Saya berharap waktu itu Bu, saya berharap waktu itu. Tetap bagi saya setiap ada kesempatan iman, kita harus ambil. Iya. Meskipun mungkin hasilnya seperti Desember apa. kapan? Kita sudah cukup lah untuk bilang jangan kecewa kepada Tuhan. Sudah so lewat. Iya, Jadi udah lewat. setiap kesempatan yang ada, kesempatan iman yang ada tolong ambil meskipun itu akan gagal. Iya. Tidak masalah buat orang. Karena orang tidak ambil pun tidak terjadi apa-apa. Akhirnya Desember benar-benar Akhirnya Desember benar-benar tanggal 2 Desember dan itu awal ya. awal tanggal 2 saudara, Desember. Ya, tanggal 2. Tanggal 2 Desember. Mungkin udah kita nggak tahu. sabar ya tunggu Desember nih ya. Jadi lewat tanggal 1, tanggal 2. Takutnya Iya. tanggal 1 belum positif. Jadi lewat 1 hari lah ya. 1 hari dulu. Dicek ya akhirnya Betul. cek. Dan cek hasilnya puji Tuhan luar biasa positif. Positif, saudara. Wow dahsyat Tuhan ya. Tanggal Dan, 2 Desember iya, 2021. Gitu. luar biasa dan yang luar biasa saya mau sampaikan kepada saudara bahwa Tuhan tuh ajaib bukan hanya bagi mereka, bagi setiap kita. Dan sekarang di dalam kandungan Rini ini bukan hanya 1 bayi tapi 3 bayi. Wow, ajaib. tepuk tangan saudara buat Tuhan ya. Luar biasa loh Tuhan Luar memberi biasa. ya ini double portion loh ya. Double Jadi portion. bukan 1 tetapi 3. Dan menurut dokter ini sudah masuk 7 bulan. Menurut dokter kehamilan ini seperti kehamilan biasa yang perkembangan bayinya normal seperti ibu-ibu yang hanya hamil 1 ya. Dan inilah saudara ya kita melihat bahwa Tuhan itu ajaib. Jangan pernah berhenti berharap. Jangan pernah berhenti untuk berdoa kepada Tuhan terutama ya. Bahkan di saat ya mereka sudah tidak punya harapan kan. Suruh dokter bilang kalau bayi tabung itu 90% bisa berhasil. Tapi karena nggak punya uang seringkali memang kalau nggak punya uang tuh lebih gampang beriman sih ya saudara. Karena kalau orang beruang tuh kayaknya ya buru-buru ya Bu. Tapi ya itulah Tuhan. Jadi saya mau berkata kepada kita semua hari ini tidak ada perkara yang mustahil dan kita ya akan melihat mujizat Tuhan yang lebih dahsyat lagi. Kita doakan bulan Agustus nanti 3 orang bayi keturunan ilahi ini akan terlahir ke dunia dengan selamat. Nama Tuhan dimuliakan. Ya buat saudara juga yang rindu punya keturunan tetaplah percaya dan berharap. Kita sebelum mendengarkan firman Tuhan mari kita bersyukur. Kami percaya janji-Mu ajaib bagi kami Tuhan. Sekali lagi katakan pujian ini saudara. Yesus. Ku percaya
percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagi kami percaya. Percaya janji-Mu ajaib. Amin. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Terima kasih Tuhan, kami percaya apa yang Pak Agus dan istrinya alami itu juga bisa terjadi dalam hidup kami. Dalam setiap masalah kami, dalam keuangan, rumah tangga, pekerjaan, bahkan keturunan, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu dari hamba-Mu Ibu Gembala GBI Woodward yang ada di Palu. Tuhan mengurapi hamba-Mu, berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya tidak menyangka bahwa pada hari ini saya berada di Mezbah Doa Debbie Basir TV. Wah, luar biasa, tidak terpikirkan saya boleh melayani di Mezbah Doa tersebut. Ini adalah satu anugerah Tuhan yang besar bagi saya. Saya boleh menyampaikan firman Tuhan yang saya harapkan dan saya berdoa agar boleh memberikan kekuatan bagi kita semua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada minggu yang lalu kita baru saja merayakan Jumat Agung, yaitu peringatan hari kematian dari Tuhan Yesus atau hari penebusan Yesus bagi kita manusia yang berdosa. Saudara-saudara, seharusnya kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, ya, kita menjadikan hari kematian Yesus, penebusan Yesus sebagai sebuah landasan, motivasi kita atau dorongan yang kuat untuk kita melakukan apa yang terbaik bagi Tuhan, apa yang terbaik bagi Allah kita. Saudara-saudara, kalau kita baca di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21, di situ firman Tuhan berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Allah mengatakan Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Saudara-saudara, bukankah Yesus itu adalah Allah sendiri? Di dalam Yohanes 1 ayat 1, firman Tuhan berkata bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu juga adalah Allah. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Saudara-saudara, kemudian di dalam ayat-ayat selanjutnya berkata, Ia telah ada di dalam dunia, tetapi manusia menolaknya karena tidak mengenal Dia. Saudara-saudara, kenyataannya sampai sekarang ada begitu banyak orang yang tidak mengenal siapa Yesus yang sesungguhnya. Nah saudara, jadi sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan, maka kita sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri, firman yang menjadi manusia. Nah pertanyaannya, untuk apa Allah melakukan hal seperti ini? Di dalam Injil Yohanes 3 ayat 16, Yesus sendiri berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal,
supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi saudara-saudara, kalau pertanyaannya tadi, untuk apa Allah melakukan itu? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Itu jawabannya. Karena Allah itu adalah kasih. Nah saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita semua, kasih yang murni, kasih yang sejati, kasih yang tulus selalu perlu pembuktian. Bukankah begitu saudara-saudara? Karena kasih itu harus dibuktikan. Di dalam kehidupan rumah tangga, kita yang sudah berumah tangga, ya, apa gunanya suami berkata, aku mengasihimu istriku, aku betul-betul cinta. Tetapi kenyataannya, dia memberikan cintanya, dia memberikan kasihnya kepada orang lain. Dia melakukan hal-hal yang menyakitkan istrinya. Begitu juga sebaliknya. Dia lebih menggunakan waktunya untuk hal-hal yang bersifat jasmani. Saudara-saudara, saya mau katakan sekali lagi bahwa kasih yang murni, kasih yang tulus, kasih yang sejati, itu harus bisa dibuktikan dan dirasakan. Bukankah begitu saudara-saudara? Jadi kehadiran Yesus ke dunia, dia lahir, kemudian dia harus mati di kayu salib. Itu membuktikan kasih Allah yang murni, yang sejati, yang tulus kepada manusia. Nah saudara, sedangkan keadaan manusia adalah manusia, keadaannya di dunia itu adalah manusia yang berdosa, yang telah melawan Allah. Firman Tuhan berkata bahwa tidak ada lagi yang benar. Semua manusia sudah menyeleweng kepada Allah. Tetapi kasihnya dia buktikan dengan dia harus menjadi manusia. Dan dia harus mati di kayu salib. Saudara-saudara, jadi sekali lagi saya mau katakan bahwa kehadiran Yesus ke dunia ini, dia lahir, dia mati di kayu salib, dia menderita. Itu adalah bukti bahwa Allah itu adalah kasih. Saudara-saudara, karena Allah telah membuktikan bahwa dia mati bagi kita manusia yang berdosa. Saudara-saudara, ada 3 hal yang kita akan merenungkan bersama-sama tentang kasih. Kasih itu perlu pengorbanan. Saudara, kasih memang harus perlu pengorbanan. Di dalam Filipi 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-8, firman Tuhan di situ mencatat bahwa Yesus Allah, ya, dia yang telah mengosongkan dirinya. Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sesuatu yang harus dipertahankan. Tetapi dia harus merendahkan diri, bahkan sampai mati di kayu salib. Dia menjadi seperti manusia. Dia mengosongkan dirinya dan tidak menganggap bahwa kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Artinya, dia tidak menggunakan kemahakuasaannya untuk dia bisa membela diri. Saudara-saudara, tidak ada yang terlalu sulit bagi Yesus kalau memang dia mau menghancurkan musuh-musuhnya yang ada pada saat itu. Dia mau menyelamatkan dirinya. Tetapi dia harus membuktikan bahwa dia sungguh-sungguh mengasihi manusia. Dia mau menebus manusia dari dosa. Sehingga dia harus mati di kayu salib untuk melaksanakan karya Allah yang agung untuk penyelamatan manusia yang berdosa, termasuk saya dan juga saudara. Saudara, sekali lagi, bahwa hal yang pertama yang kita akan renungkan, ya, yang kita sudah renungkan, yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa kasih itu perlu pengorbanan. Hal yang kedua, kasih selalu membawa perdamaian. Saudara-saudara, kematian Yesus di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Kasih Allah memperdamaikan kita
Ketika Yesus mati, maka kita kembali diperdamaikan dengan Allah. Karena saudara-saudara, di dalam Roma pasal 3 ayat 23, firman Tuhan berkata bahwa karena semua manusia sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara-saudara, kita sudah kehilangan kemuliaan Allah. Kita sudah tidak lagi berarti sebenarnya. Sudah putus hubungan antara manusia dengan Allah oleh karena dosa. Nah, dengan kematian Yesus, ya, yang telah menunjukkan kasih-Nya, maka kematiannya itu memperdamaikan kita dengan Allah. Kembali ada hubungan antara manusia yang berdosa dengan Allah. Karena kita sudah dibenarkan oleh kematiannya. Itu kata firman Tuhan. Saudara-saudara, kasih selalu membawa perdamaian. Saudara-saudara, dan hal yang ketiga yang akan saya sampaikan tentang kasih. Kasih itu butuh respon. Saudara-saudara, ada peribahasa yang mengatakan, ya, bertepuk sebelah tangan. Artinya apa? Kasih yang tidak berbalas. Itulah sebabnya, saudara, kasih Allah itu harus bisa diresponi. Karena itu coba kalau kita baca kembali di dalam Injil Yohanes 3 ayat 16. Tuhan Yesus berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia memberikan mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada Dia tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Kata supaya itu adalah kata penghubung. Karena besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, ya. Anaknya yang tunggal itu sudah mati di kayu salib karena dosa manusia. Supaya barang siapa yang percaya. Itu berarti bahwa kasih Allah itu harus diresponi. Diresponinya dengan percaya. Kalau kita percaya, kalau setiap orang, barang siapa yang percaya, itu tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Yang tidak percaya, tentunya kita tahu sendiri. Yang tidak percaya berarti akan binasa dan pasti binasa. Saudara-saudara, itu adalah kata Yesus sendiri. Itulah sebabnya, saudara, yang ketiga kita perlu renungkan bahwa kasih itu butuh respon. Ya. Oleh karena itu saya mengatakan begini kepada kita semua. Kekristenan itu bukan agama. Tetapi kekristenan itu adalah hubungan manusia dengan Allah. Hubungan kita secara pribadi dengan Allah. Jadi jika kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia, kita sungguh-sungguh beriman kepada Dia, maka saudara-saudara, itu akan nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu akan terlihat dari buah kehidupan kita, buah roh. Kalau kita sungguh-sungguh percaya dan beriman. Karena kasih itu harus ada respon dari manusia. Allah sudah berbuat sesuatu yang luar biasa bagi manusia. Dia mati bagi kita, Dia dijadikan dosa. Apa respon kita? Kita harus meresponi. Kita percaya kepada Dia. Saudara-saudara, karena itu saudara, saya akan membaca kata-kata Yesus di dalam Matius 7 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang pengajaran Yesus ini adalah mengenai waspada terhadap nabi-nabi palsu. Ya, pengajaran Yesus. Tetapi saudara-saudara, saya mau mengatakan, memang Yesus sangat tidak berkenan pada kepalsuan. Bukan kepalsuan barang, saudara ya, tetapi kepalsuan dari manusia yang sudah diciptakan oleh Allah untuk dapat menggenapi rencana Allah. Jadi saudara-saudara, kita hanya tidak mengerti atau pemahaman kita bukan hanya soal nabi-nabi palsu yang dimaksudkan Yesus. Itulah sebabnya saya menekankan bahwa Yesus tidak berkenan dengan kepalsuan manusia. Saudara, Yesus tidak menghendaki kepalsuan manusia yang mengaku bahwa dia percaya Yesus, tetapi kehidupannya tidak menggambarkan atau tidak mencerminkan Kristus yang ada dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya jangan jadi orang Kristen yang palsu. Karena agama Kristen tidak menyelamatkan. Kristen bukanlah agama yang bisa menyelamatkan. Tetapi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita meresponi kasih Allah yang besar dalam hidup kita. Saudara-saudara, jangan jadi Kristen palsu. Jangan jadi hamba Tuhan yang palsu. Yesus pernah mengecam orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Yesus pernah berkata kepada mereka, kepada murid-muridnya, kepada orang banyak, dengarlah, turuti apa yang mereka ajarkan, tetapi jangan turuti apa yang mereka lakukan, karena mereka hanya tahu mengajar, tetapi tidak melakukan. Saudara-saudara, sesuai dengan kata-kata Yesus tadi, dari buahnya lah kamu kenal pohonnya. Saudara-saudara, itulah sebabnya di dalam ayat selanjutnya, saudara, di dalam Matius 7 tadi, ayat 21 sampai ayat 23, saudara-saudara, ini adalah ayat yang selalu mengingatkan saya juga secara pribadi, yang menyambung dari apa yang dikatakan oleh Yesus, dari buahnya lah kamu kenal pohonnya. Dan di dalam ayat 21 sampai ayat 23, Yesus berkata, bukan semua orang yang berseru aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Karena Yesus berkata pada hari terakhir, akan banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, aku sudah bernubuat demi namamu. Aku sudah mengusir setan-setan demi namamu. Aku sudah mengadakan banyak mujizat demi namamu. Tetapi firman Tuhan katakan, Yesus berkata bahwa pada waktu itulah aku akan berkata kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, hai kamu pembuat kejahatan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah kasih yang harus kita pahami dengan benar. Bahwa Allah mengasihi kita luar biasa. Tetapi ingat, kasih itu juga harus kita responi. Dan ada dua hal yang terakhir yang saya mau simpulkan kepada kita semua. Saya katakan tadi, kasih yang sudah ditunjukkan Allah kepada semua manusia membawa perdamaian. Karena itu pada waktu Yesus mati, maka tirai di bait Allah itu terbelah dua. Artinya tidak ada lagi pakai perantara-perantara. Pada waktu sebelum Yesus mati, kalau orang mau berdoa membawa persembahan, harus ada imam yang menjadi perantara. Ada tirai di situ yang membatasi. Tetapi ketika Yesus mati, tirai itu robek. Dan artinya kita boleh langsung datang kepada Tuhan dimanapun, dalam keadaan apapun. Allah, Yesus siap untuk mendengar dan menjawab doa kita. Oleh sebab itu tadi kita sudah mendengarkan sebuah kesaksian yang luar biasa. Saudara, apa yang menjadi masalah kita? Sesulit apapun bagi manusia itu mustahil. Kita sudah mendengar tadi. Dokter pun sudah pesimis. Saya tahu saudara-saudara, kalau dokter sudah bilang begitu, sebenarnya itu sudah tidak ada harapan. Itu cuma hanya
agak sedikit menyenangkan aja, cuma dibilang 10% ya. Tetapi sebenarnya ya dalam pemahaman seorang dokter itu sudah tidak mungkin. Tetapi kita percaya bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Luar biasa. Itulah sebabnya setiap kita ada masalah, tidak ada lagi harus pakai perantara. Dimanapun dalam keadaan apapun kita bisa berdoa dan berseru kepada Tuhan. Mungkin kita di mobil atau dimanapun berseru kepada Tuhan. Tapi Tuhan Yesus menyampaikan berserulah kepada Tuhan dengan tiada berkeputusan. 11 tahun tadi kesaksian. Mereka menunggu jawaban Tuhan dan mereka tetap setia dan tekun. Saudara-saudara, jawaban Tuhan indah pada waktunya. Dan hal yang kedua yang terakhir, saudara-saudara, saya simpulkan. Jika kita sungguh-sungguh merasakan bahwa pengorbanan Yesus itu luar biasa, kasih Allah luar biasa bagi kita semua yang berdosa sehingga kita dilayakkan, kita dibenarkan oleh karena kasih karunia-Nya, maka iman yang ada pada kita itu akan mendorong kita untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Saudara, iman kita itu yang akan mendorong kita, memberikan kepada kita power, kekuatan untuk kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Tidak ada yang tidak bisa kita lakukan karena Allah memberikan kepada kita iman yang luar biasa. Itulah sebabnya imanmu harus benar, imanmu harus bertumbuh. Dan firman Tuhan katakan iman itu bertumbuh karena firman yang kita dengar. Saudara-saudara, kemudian kepercayaan kita dengan sungguh itu akan menghasilkan buah-buah kehidupan yang baik. Kita bisa mempermuliakan Tuhan dalam keadaan apapun. Di marketplace kita masing-masing kita dapat memuliakan Tuhan. Kita bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Ya, kita bisa mengorbankan sesuatu secara finansial. Saudara, karena Yesus sudah berkorban luar biasa. Dan kasih Kristus itu akan mendorong kita untuk dapat berkorban apapun itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya tutup satu ayat di dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Firman Tuhan berkata, karena kamu sudah dibeli dan harganya telah tunai dibayar, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dari buahnya kamu kenal pohonnya. Jadilah saluran berkat, muliakanlah Tuhan. Dan jangan putus asa, di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Berbahagialah saudara yang sudah mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Lewat firman-Mu, lewat kesaksian-Mu, kami tahu dan percaya bahwa Engkau Tuhan yang mengasihi kami dan menggenapi semua janji-Mu dalam hidup kami. Tuhan memberkati setiap jemaat Mezbah Doa di mana saja berada, yang adalah masalah, persoalan, sakit, penyakit, masalah keuangan, hutang piutang, yang terikat dengan dosa-dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, perselingkuhan, yang terikat dengan rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, judi, yang terikat dengan amarah, kepahitan, kebencian, dendam, yang terikat dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, bahkan kekecewaan. Kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau bebaskan Tuhan. Kami tahu Engkau sanggup membuka jalan saat tiada jalan. Engkau juga sanggup menyembuhkan yang sakit Tuhan. Pulihkan setiap rumah tangga demi rumah tangga. Suami istri bersepakat, bersehati, saling menopang di dalam Tuhan. Seperti kesaksian yang kami dengar malam ini. Bagaimana Pak Agus dan istrinya meneguhkan iman mereka, bersehati, bergandeng tangan, percaya bahwa Tuhan itu ajaib bagi kami. Terima kasih Bapak. Kami tetap berdoa juga Bapak, jadikan suami-suami menjadi imam, istri menjadi penolong, anak-anak hidup takut akan Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke Tuhan, jamah dan lawat. Hujan pertobatan-Mu tercurah bagi bangsa ini. Ampuni bangsa kami Tuhan. Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri, Tuhan memberkati Indonesia di dalam genggaman Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa
bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Ya, Tuhan Tuhan. memberkati, Curahkan terlebih buat kasih Rusia dan Ukraina. Tuhan kami berdoa, biar jamahan Tuhan turun sehingga perang ini boleh berhenti dan nama Tuhan boleh dimuliakan, mereka mencari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau juga terus memberkati. Di masa pandemi ini kami percaya tidak ada kematian massal, yang ada pertobatan massal Tuhan. Terima kasih Bapa, kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keuanganmu, dan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama amin. Tuhan Yesus memberkati. Dari Woodward Palu saya mengucapkan Shalom. Shalom.